Kalau kita melihat sejarah, teman-teman, ada gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan-gerakan anak muda sejak sebelum ada kejadian atau peristiwa kemerdekaan Indonesia tahun 45. Ada Budi Utomo tahun 1908. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia di Luar Negeri, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri tahun 25. Kemudian Himpunan Mahasiswa Islam HMI itu 47. PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tahun 60. Kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM tahun 64 dan Lembaga Dua Kampus LDK 70-an serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami tahun 98. Mungkin ada yang tidak kita sebutkan. Cuma di sini saya ingin menggambarkan posisi atau periode kapan Lembaga Dua Kampus ini lahir. Jadi lahirnya sekitar tahun 70-an. Di mana saat itu juga memang dakwah di Indonesia ini masih minim gitu ya. Dan ternyata yang unik adalah justru lahir dari mahasiswa-mahasiswa yang mereka notabene bukan di perguruan tinggi Islam, bukan dari pondok pesantren. Menarik gitu ya. Tapi justru dari mahasiswa-mahasiswa yang mereka ini jurusannya mungkin jurusan matematika gitu ya, jurusan IT dan lain sebagainya. Ketika saya bertemu dengan mereka, saya sangat salut gitu ya. Kadang-kadang merasa malu. Bagaimana kita yang di perguruan tinggi Islam, di pondok pesantren gitu ya, bertemu dengan mahasiswa jurusan teknik misalnya ITS. Mereka ternyata bacaannya setiap hari baca Quran gitu ya. Ketika ketemu mereka ternyata ketika hari Senin Kamis mereka puasa sunnah gitu ya. Mereka juga terbiasa sholat tahajud, sholat duha gitu ya. Hubungan mereka dengan akhwat mereka sangat baik, menjaga betul walaupun tinggal di kampus yang seperti itu. Masya Allah gitu ya. Kita merasa salut, kagum, bahkan merasa malu gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu ya, kita yang sudah tinggal di perguruan tinggi Islam, pondok pesantren gitu ya, kok kalah dengan mereka. Nah, ini yang kemudian terkadang membuat malu gitu ya. Masya Allah, kita terinspirasi, membuat semangat juga akhirnya. Makanya saya usul buat teman-teman, ketika ada acara-acara, sempatkanlah bertemu dengan mereka, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa LDK di luar selain style. Sehingga apa? Sehingga ada hal baru didapatkan. Termasuk tadi itu, bagaimana giroh keislaman yang ada di luar itu bisa malah menyetrum kita juga. Oh, kita seharusnya lebih semangat lagi gitu dari mereka, gitu ya. Karena kita mungkin selama ini tinggal di tempat seperti ini terus gitu ya. Ketika bertemu dengan mereka tumbuh spirit baru. Baik. Jadi sekitar tahun 70-an LDK itu lahir. Apa itu Lembaga Dua Kampus? Kapan didirikan? Apa itu FSLDK dan BKLDK? Bagaimana kiprah LDK Style? Nah, insya Allah kita akan bahas hal itu teman-teman ya. Pertama tentang apa itu Lembaga Dua Kampus. Jadi latar belakang munculnya LDK di masa rezim Orde Baru atau di masa Soeharto. Kalau udah lama Soekarno ya. Kalau Orde Baru Soeharto. Pada masa rezim Orde Baru diberlakukan NKK atau normalisasi kehidupan kampus atau juga disebut BKK, Badan Koordinasi Kampus. Jadi dengan adanya peraturan ini, dengan adanya program dari pemerintah waktu itu, gerakan-gerakan mahasiswa semakin tersudut gitu ya. Mereka melemah ikatannya seperti HMI, PMII dan lain-lain yang sudah ada itu mereka seolah-olah dikerdilkan oleh pemerintah. Mereka tidak bisa banyak bergerak waktu itu. Menariknya, ketika lembaga-lembaga dakwah, lembaga organisasi seperti HMI, PMII dan lain-lain ini melemah ikatannya, ternyata gerakan dakwah kampus justru mereka masif gitu ya. Mereka tidak tersentuh oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah ini. Relatif lebih aman gitu ya. Ini yang menarik. Di sini teman-teman kita bisa melihat sejarah, ternyata ada peran penting tokoh Masyumi
dan juga Dewan Dakwah Islam Indonesia. Masyumi ini ada yang tahu apa singkatannya? Terkenal ya, partai terkenal di masa lalu, Partai Islam, di mana partai ini gabungan dari berbagai elemen. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, dan juga ormas-ormas Islam yang lain, gabungan. Kemudian ada Dewan Dakwah. Dewan Dakwah ini yang mana didirikan oleh Muhammad Nasir. Mereka ini teman-teman pada tahun 67 menggelar pertemuan dan membahas pentingnya pendirian lembaga dakwah khusus di kampus gitu ya. Saya ginikan aja ya, lebih jelas. Dan dari pertemuan itulah mereka mulai melaksanakan gerakan-gerakan di kampus, dakwah di kampus. Nah, ketika itu ya muncul sebelum LDK muncul Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII. Biasanya kita sering menyebut Dewan Dakwah gitu. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, sudah baca, sudah tahu, bahkan mungkin sudah ada yang belajar tentang wawasan program Islam atau belum ya. Jadi pada 67 mereka ini sudah lahir Dewan Dakwah Islam Indonesia. Di sini oleh Muhammad Nasir dan HM Rosyidi. Ini adalah tokoh-tokoh terkemuka di Masyumi dan mereka adalah para ulama yang reformis dan modernis. Jadi waktu itu Muhammad Nasir yang awalnya berkiprah di politik ya. Kemudian ketika beliau gak lagi di politik, tapi di Dewan Dakwah mengatakan, dulu kita berdakwah dalam politik katanya. Tapi sekarang kita berpolitik dalam dakwah. Artinya berdakwah yang dijadikan acuan utamanya. Dan di antara program mereka adalah bagaimana dakwah ini juga bisa menyentuh kampus-kampus perguruan tinggi yang notabene bukan perguruan tinggi Islam. Kita perlu sampaikan ini karena memang sejarahnya seperti itu, teman-teman. Ada dari ITB, ada dari UGM, dan juga dari kampus-kampus lain mereka kumpulkan. Dan ternyata kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ini sangat diminati oleh mahasiswa lainnya. Karena memang di perguruan tinggi itu tadi saya sampaikan ada namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Dan memang di sana ada khusus Islam. Nah, mereka menyentuh di situ. Sehingga apa? Sehingga bisa berkoordinasi, sehingga mereka bisa membuat sebuah forum, membuat acara-acara bersama dan lain sebagainya. ITB, UGM, UI. Makanya teman-teman tidak heran kalau misalnya mendengar ITB, UGM, UI itu lembaga kampus di sana besar, lembaga dakwah kampus di sana besar, dan banyak tokoh-tokoh juga yang muncul dari sana. Oke, tahun 74 lahirlah latihan Mujahid Dakwah. Saya percepat. Nah, jadi ketika marak dakwah, kegiatan dakwah di kampus-kampus ini, yang notabene mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang sehari-hari belajar di kelas dengan ilmu-ilmu mungkin kita katakan umum ya, walaupun tidak ada ilmu umum, tidak ada ilmu agama. Ternyata mereka sangat senang dengan kegiatan dakwah dan muncullah lembaga dakwah kampus. Jadi yang awalnya hanya perkumpulan-perkumpulan biasa, kemudian diresmikan menjadi lembaga dakwah kampus, teman-teman. Di tahun sekitar 2004. Jadi pada awal-awal LDK generasi awal itu ada di ITB, UI, IPB dan UGM. 4 universitas tersebut kemudian menjadi tempat menimba ilmu para aktivis muslim kampus yang lain. Jadi kampus-kampus yang lain mereka belajar ke kampus ini, ITB, UI, IPB dan UGM. Termasuk kalau di Jawa Timur itu yang awal itu UNER sama ITS. Justru mereka yang sangat antusias dengan dakwah kampus ini, teman-teman.
Dengan pola stelsel, maksudnya pola halakoh. Pola halakoh mereka ternyata menarik dan ternyata sangat efektif dalam dakwah mereka. Nah, dengan pola ini, aktivitas LDK kemudian menyebar ke berbagai kampus besar di Indonesia. 4 kampusnya sudah besar ya, UI, ITB, UGM, UPB, UGM. Ini adalah kampus besar teman-teman. Dan ternyata membuang magnet kepada kampus lainnya seperti UNER di Surabaya, Undip di Semarang, USU di Medan, dan Unhas di Makassar. Bahkan LDK terus berkembang di seluruh penjuru Nusantara, Masya Allah. Makanya tidak heran ketika ada lautan jilbab, karena mereka membuat gerakan-gerakan dakwah. Di antaranya adalah gerakan dakwah jilbab waktu itu, yang mana banyak ada larangan dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah pada tahun 90-an, ini belum ada yang lahir masih ya, sudah mampu menembus kampus agama seperti IAIN dan juga perguruan tinggi swasta. Bahkan sampai sekarang sudah ada sekitar 800 lembaga dakwah kampus di seluruh Indonesia, Masya Allah. Jadi menarik ya. Lembaga dakwah kampus ini yang awalnya bermula dari perguruan tinggi negeri umum gitu ya, dan pada akhirnya merambah juga ke perguruan tinggi Islam dan juga swasta. Tentunya ada hal yang berbeda dengan pergerakan mahasiswa yang lain. Ada perbedaan teman-teman. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita nilai gitu ya. Di antaranya adalah betapa dakwah kampus ini, mahasiswa-mahasiswa ini ketika mereka ikut kegiatan ya, mereka ini betul-betul ada giroh keislaman. Tidak sekedar mereka berkumpul, tapi ada giroh keislaman, bagaimana Islam ini maju di Indonesia, bagaimana Islam ini betul-betul membawa perubahan untuk dunia, bahkan tidak hanya Indonesia. Padahal mereka jurusannya bukan jurusan dakwah gitu. Seperti teman-teman, bukan jurusan tarbiyah gitu ya. Tapi mereka memikirkan dakwah teman-teman. Dan juga ciri yang lain selain memiliki giroh keislaman ya, mereka ini sangat menjaga hijab, sangat menjaga pergaulan. Saya pernah menghadiri acara di perguruan tinggi Islam negeri di Jakarta, UIN ya, saya sebut aja ya, UIN Jakarta. Di situ ada pergerakan mahasiswa, tapi bukan lembaga dakwah kampus. Selain lembaga dakwah kampus, saya nggak perlu nyebut nama organisasinya. Tapi mereka ini kurang menjaga hijab teman-teman. Padahal di perguruan tinggi Islam UIN, gitu ya, antara laki-laki dan perempuan mereka tidak dipisah. Ketika ada acara di bis yang sama mereka duduknya, bahkan tidak diatur yang di mana laki-laki, di mana perempuan. Padahal kalau misalnya menyewa bis gitu ya, kita bisa saja kan, misalnya terpaksa harus satu bis, terpaksa nggak ada jalan lain, maka yang minimal dipisah lah, yang perempuan di belakang misalnya ya, yang laki-laki di depan. Kalau misalnya memungkinkan beda bis misalnya, tapi mereka nggak lakukan itu. Itu sangat berbeda dengan ketika acara lembaga dakwah kampus, sangat menjaga hijab mereka. Mereka betul-betul menjaga hijab sehingga membedakan hal yang lain. Ini yang menarik, dan mereka niatnya adalah dakwah gitu ya. Mereka dakwahi mahasiswa yang belum kenal Islam dengan baik, yang awalnya belum berjilbab akhirnya sampai berjilbab, yang awalnya nggak pernah datang ke masjid, yang awalnya nggak sholat duha tiba-tiba sholat duha. Mereka merasa tercerahkan. Mereka berdakwah di kalangan mereka sendiri, teman-teman mereka sendiri. Mereka berdakwah di sana. Itu yang menarik. Nah, LDK di setiap kampus ini memiliki nama yang berbeda. Ada namanya Unit Kegiatan Mahasiswa Islam (UKMI), ada Kerohanian Islam, ada Forum Studi Islam (FSI), ada Lembaga Dakwah Kampus. Kalau di style langsung ya LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Kita nggak ada nama khusus. Kalau di tempat lain biasanya ada namanya.
Kalau kayak di ITS tuh JMMI, Jamaah Masjid Manarul Ilmi. Kalau di UNER Jamaah Masjid Nurul Zaman. Karena memang basisnya masjid. Kemudian keluarga mahasiswa Islam. Kalau keluarga mahasiswa Islam kayak di ITB, mereka keluarga mahasiswa Islam, kayak keluarga besar sekali di sana. Jamaah Masjid Islam dan lain sebagainya. Ini nama-nama yang lain. Nah, perbedaan dakwah kampus, aktivis dakwah kampus dengan aktivis organisasi yang lain yang membedakan ya. Ini kan misalnya nih ada kampus ya, kita tidak lihat secara dulu lah. Misalnya di ITB, ITS, UNER ya misalnya ya. Ada mahasiswa, dia ikut organisasi. Kalau mereka ini ADK atau aktivis dakwah kampus, maka mereka ini dikenal dengan aktivis masjid. Mereka sering ke masjid. Mereka seringnya pergi masjid, sholat duhur, asar berjamaah dan juga bahkan sholat duha. Mereka ini anak musola. Kemudian rohis di kampus. Rohis singkatan dari apa? Rohis singkatan dari apa? Ada yang tahu? Kerohanian Islam. Mahasiswa dai. Oh, ini kayak kita aja ya, mahasiswa dai di sini kan, kita mahasiswa dai. Memiliki komitmen Islam yang kuat. Jadi mereka walaupun kuliah di perguruan negeri umum gitu ya, jurusannya juga jurusan yang bukan Islam, tapi ternyata memiliki komitmen Islam yang kuat. Bahkan saya pernah ngobrol dengan anak ITS ya, waktu saya masih mahasiswa ya. Ketika ngobrol, anak ITS bilang begini, insya Allah Islam akan bangkit itu bukan dari perguruan tinggi Islam, tapi bangkit dari perguruan tinggi bukan Islam kayak ITS, UNER. Semangatnya mereka sama seperti itu. Jadi mereka semangatnya bagaimana Islam ini bangkit gitu. Bukan dari perguruan tinggi Islam, tapi justru dari yang mereka gitu. Nah, menginginkan kebangkitan Islam, revival of Islam. Bagaimana Islam ini bisa mendunia? Bagaimana Islam ini bisa Islam muslimin gitu ya, menjalin hidup dengan ketat. Nah ini dia yang saya sampaikan tadi, menjalin hidup dengan ketat. Baik, sekarang saya sampaikan tentang LDK. Sekarang ini memiliki dua forum ya, dua naungan. Jadi ada namanya FSLDK, ada namanya BPLDK. Sama-sama lembaga dua kampus, tapi memiliki struktur yang berbeda dan ada cara pandang yang berbeda. Tapi sama-sama dakwah kampus. Bagaimana dengan style-style ada di dua-duanya ya. Jadi dalam sejarahnya style itu ada di FSLDK, ada juga di BKLDK. Ketika ada acara di FSLDK ikut, ketika di BKLDK juga ikut, karena kita mau mewarnai gitu ya. Kita mau mewarnai. Bukan hanya diwarnai tapi mau mewarnai, bahwa kita harus bersatu, jangan sampai kita pecah gitu ya. FSLDK, Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus, adalah forum koordinasi dakwah yang memiliki tujuan untuk terciptanya gerak dakwah yang teratur, terpadu dan kompak menuju ummatan wahidah. Ini FSLDK ya. Forum Silaturahim. Jadi ada FS, Forum Silaturahim. Makanya biasanya FS tanpa menyebut LDK. FS, Forum Silaturahim. Dan ini teman-teman anggotanya banyak sekali. Pembentukan saya percepat aja, ini pada tahun 86. Strukturnya adalah Puskomnas. Puskomnas itu Pusat Komunikasi Nasional. Jadi mereka ada ketuanya. Puskomnas namanya, Pusat Komunikasi Nasional. Terus kampus mana yang menjadi Puskomnas? Biasanya kampus yang sudah besar, lembaga dakwah kampusnya. Jadi di kampus-kampus yang besar teman-teman ada namanya LDK, lembaga dakwah kampus, ada LDF, lembaga dakwah fakultas, ada LDJ, lembaga dakwah jurusan. Jadi itu masing-masing banyak levelnya. Bahkan saya punya teman di ITS ya, dia ke LDK, tapi dia bukan JMMI. JMMI Jamaah Masjid Ilmi. Ternyata dia dari lembaga dakwah jurusan.
lulusan. Nah, Puskomnas ini teman-teman, ketuanya pernah yang menjadi ketuanya UI, pernah ITB dan lain sebagainya. Style pernah menghadiri FSNAS ya beberapa kali. Nah, siapa tahu nanti teman-teman ada perwakilan yang ke sana ya. Tempatnya berbeda-beda. Pernah dulu di masa saya itu, dulu waktu itu di Ambon. Ambon, ada di Ambon di sini? Nggak ada ya. Tempatnya di Ambon jauh sekali. Di sana waktu itu pemilihan ketua Puskomnas yang baru. Biasanya kalau nggak UI, ITB, yang pernah UNER, kalau di sini UNER pernah, ITS pernah jadi ketua nasional. Ada Puskomda. Puskomda itu sifatnya daerah. Kalau di Surabaya Raya, kita ada Surabaya Raya misalnya. Biasanya ITS, kalau nggak ITS, Ubaya pernah, UNER pernah. Kalau style pernah diminta oleh teman-teman ITS untuk menjadi amanah di khusus masalah hal-hal tertentu. Misalnya juga ketika Ubaya jadi Puskomda, style pernah diminta juga. Bahkan pernah ketika FSDA di Unitomo kemarin, tahun ketika saya masih di sana, style itu pernah dicalonkan menjadi ketua Puskomda. Woi, bagaimana nih ya? Style bisa jadi calon ketua Puskomda, pernah waktu itu. Tapi calon aja. Nah, seluruh LDK yang ada di Indonesia bisa menjadi bagian dari FSLDK. Jadi ini sifatnya bergabung gitu ya. Ini sebenarnya seperti perkumpulan gitu. Perkumpulan, kemudian nanti ada ketuanya, nanti ada program-program kerja yang dicanangkan seperti itu. BKLDK, Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus. Ini agak belakangan, sekitar tahun 2004 teman-teman. Jadi kalau saya melihat memang ada ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat sehingga terbentuklah BKLDK. Makanya saya tadi sampaikan ke teman-teman, style ini berada di dua-duanya. Ketika acara FS ikut, ketika BKL ikut, mereka sempat bertanya, kenapa kok style-nya ikut dua-duanya? Kok enggak punya pendirian gitu kan, seolah gitu kan? Lo enggak, justru ini pendirian kita di sini gitu kan. Pendirian kita bagaimana bisa menyatukan umat Islam gitu kan? Kan diterima gitu ya, diterima di manapun ya kan. Di Muhammadiyah oke ya, di NU juga mantap gitu. Di tempat lain juga sama, karena kita nggak ingin ada perbedaan, kita ingin ada persatuan, kita ingin ada kebersamaan. Nah, style juga ada di dua-duanya. Kita ingin tidak hanya diwarnai tapi juga mewarnai. Bagaimana kita mewarnai mereka seperti itu. Ini sama, bahkan teman-teman, ya sekedar gambaran, ada satu kampus yang juga memiliki dua ini sama seperti kita, tapi mereka beda-beda gitu loh. Jadi satunya menguasai tempat ini, yang satunya di sini gitu. Maksudnya beda tempat, satu perguruan tinggi, tapi mereka memiliki LDK-nya dua. Kalau saya beda, LDK-nya satu, tapi sama-sama aktif gitu di dua-duanya. Baik, saya percepat aja. Strukturnya kalau tadi Puskomnas, Puskomda ya kan. Kalau mereka Kornas ada Korda. Nah sekarang LDK style ya, LDK style, Lembaga Dakwah Kampus style. Nah ini dia lambangnya, lambang Lembaga Dakwah Kampus style. Visi misinya hafal ya? Visi misinya hafal? Nanti dihafalkan kalau belum hafal. Terutama ketua ini dan pengurus ya. Jadi berdiri sekitar tahun 2006. 2006 umur berapa kalian? 2 tahun. Masih kecil ya. Tapi sudah lahir lah ya. Sudah lahir. Jadi pendiri atau pelopor Ustadz Imam Nawawi dan kawan-kawan. Kenal beliau ya? Sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Pemuda Hidayatullah. Dan
Sewaktu itu juga beliau menjadi ketua BEM sebenarnya, ketua BEM. Ketika beliau menjadi ketua BEM, beliau kemudian bersafari ke kampus-kampus, melihat kok ada lembaga kampus keluar ya, dan ternyata lembaga ini bagus gitu ya, berbeda dengan pergerakan mahasiswa yang lain. Mereka fokusnya adalah dakwah dan mereka menginginkan agar Islam ini betul-betul maju, jaya gitu ya. Tidak sekedar pokoknya ada hal unik yang ada di LDK ini, sehingga beliau merasa stylenya harus ada nih LDK-nya gitu. Sehingga beliau mempelopori, mengajak teman-temannya untuk bisa mendirikan LDK. Waktu itu Syarif Nawawi ketua BEM Style, karena beliau ketua BEM, tidak mungkin beliau juga ketua LDK ya kan? Ketua BEM, tapi beliau yang melahirkan. Lalu ada Ustaz Marzan. Ustaz Marzan ini sekarang di Ar-Rahmah Tahfidz Malang, penanggung jawab Tahfidz Malang. Kemudian Ustaz Ulul Huda, Ustaz Irul yang sekarang kantor di sini ya. Nah, teman-teman biasanya berhubungan dengan administrasi, ya kan? Nah, beliau ini adalah ketua Style tahun 2028. Jadi nanti teman-teman, misalnya mau undang beliau juga bisa ya. Cuma rumahnya jauh ya, di Sidoarjo. Tapi kalau mau ngadakan acara dengan beliau, cari waktu-waktu yang beliau di sini. Kalau malam sebetulnya nggak bisa beliau. Nur Hadi ini sekarang berdakwah di mana? Halmahera. Bahkan beliau terkenal dengan dakwah di pedalaman suku Tobutil ya. Sudah tahu videonya teman-teman? Atau pernah baca majalah tentang beliau belum? Ada yang tahu, ada yang belum ya. Jadi beliau Nur Hadi ini berdakwah di suku Tobutil, di mana mereka ini bangsa terasing teman-teman. Mereka ada yang bahkan tidak punya rumah, mereka berpindah-pindah, mereka bahkan tidak punya agama, dan diislamkan oleh beliau ya, masya Allah. Dan untuk kesana itu nggak mudah teman-teman ya, harus melewati sungai, laut, kemudian areanya becek gitu ya, susah masuk ke sana, masuk ke hutan soalnya. Kemudian setelah beliau saya ya, tahun 2009-2010, waktu itu saya diamanahi untuk jadi ketua LDK. Kemudian Ustaz Hendar, nanti teman-teman bisa mengundang beliau juga. Ustaz Hendar ini yang sekarang amanahnya jadi kepala pengasuh di SMA Al-Hakim. Sekarang beliau tinggal di sekitar pondok. Nanti kalau misalnya mau undang berikutnya bisa beliau. Untuk awal-awal menurut saya nggak apa-apa yang pernah jadi ketua LDK yang di sini ya. Ustaz Hendar nanti bisa sama beliau. Ajak beliau ke sini berbagi spirit. Tanya beliau apa yang temanya, bisa tanya ke beliau apa temanya Ustaz, nanti bisa tanya seperti itu ya. Kemarin kalau nggak salah Ustaz Faruk ya. Nah, beliau juga ketua LDK tahun 2016 ya. Setelah ada saya agak lupa siapa saja ini, ada Yahya yang dulu pernah jadi wartawan Sahid ya. Arifatur Rahman, Muhammad Faruk beliau tahun 2016 2017 Faruk ketua LDK. Ayah Arifin sekarang di Malang, Ar-Rahmah Tahfidz Malang. Amrel Hasani ini sekarang di Lombok, Hidayatullah Lombok ya. Ahlun Nazir ini sekarang di Bengkulu, Hidayatullah Bengkulu. Sesti Handeka sekarang Medan. Arli Aditya sekarang katanya di Madura ya. Ini Fakih yang mana nih? Di Papua, bukan Muhammad. Oh, siapa? Nggak ada Muhammadnya ya. Masalah ini. Nanti taruh bah nanti ya. Oh, sekarang aja. Saya tadi agak ragu emangnya ada Muhammadnya nggak ya? Ternyata nggak ada. Baik, masya Allah. Sampai jam berapa ya ini? Ada tanya jawab ya? Baik, saya percepat. Jadi kiprah LDK di internal dulu ya. Menyelenggarakan acara seminar nasional. Jadi dulu pernah ada seminar nasional ya. Menyelenggarakan kajian rutin yang dihadiri mahasiswa Style maupun luar Style. Jadi kita pernah mengenal acara, kita juga mengundang mahasiswa luar.
Jangan kita terus yang diundang oleh mereka, gitu kan? Sekali-kali kita juga undang mereka ke sini. Gitu. Dan datang mereka, terutama yang dekat-dekat ya, ITS, ITATS, yang dekat-dekat datang biasanya. Membuat mading, majalah dinding. Ada juga dulu ada majalah apa namanya, Buletin Jumat. Kemudian ada website, medsos, sekarang juga sudah ada ya. Dan eksternal berafiliasi dengan FS maupun BK, sama tadi ya. Mengutus anggota LDK menghadiri acara FS nasional maupun simposium nasional. Jadi baik FS maupun BK kita sama-sama hadir di acara nasional mereka, kita hadir. Menjadi panitia FSDA Surabaya Raya, dipercaya menjadi komisi khusus. Ya pernah dulu menjadi komisi khusus jamaah anti pemurtadan, jamaah anti pemurtadan. Bahkan yang menentukan siapa pematerinya LDK Style gitu. Terserah kita siapa ustaz, siapa yang kita tunjuk gitu. LDK Style yang memiliki tanggung jawab gitu, wewenang untuk memilih siapa ustadznya. Nah ini dia yang tadi anti pemurtadan. Kemudian menjadi mentor mahasiswa di kampus luar. Pernah dulu mahasiswa saya diminta untuk jadi mentor. Mentor itu sebenarnya ustadz, tapi kalau di luar itu mentor itu pengajar, dan bisa teman sendiri juga bisa mentor. Jadi ini untuk mahasiswa baru dulu, mahasiswa baru LDK Untak. Jadi mahasiswa saya diminta untuk jadi mentor di sana, ngajari mereka. Masih mahasiswa udah bisa ngajari ya, ngajari mahasiswa luar. Dulu pernah begitu. Dipercaya menjadi pengisi kajian atau acara kampus. Jadi mereka punya acara ngundang mahasiswa style. Karena apa? Dulu mereka apa ya? Mereka mengatakan begini. Mereka kan dari kampus ini ya, umum ya. Ya. Mereka melihat stylenya apa? Pondok pesantren Hidayatullah gitu ya. Pondok pesantren, ruang tinggi Islam. Jurusannya dakwah tarbiyah gitu ya. Nah, pasti ini kiai-kiai semua ini ustaz gitu ya. Amin. Pinter-pinter kitabnya macam-macam gitu. Jadi mereka ngundang gitu. Diundang mahasiswa itu. Walaupun mereka nggak tahu ya seperti apa itu, tapi insya Allah dengan begitu teman-teman percaya diri gitu bahwa ternyata mereka mahasiswa baru memandang baik gitu kondisi teman-teman. Aktif dan peduli terhadap tradisi kemanusiaan. Saya lihat kemarin ada yang ini ya, apa namanya, bawa ke jalan-jalan aksi kemanusiaan. Itu atas nama lembaga apa? Dulu PMIA, LDKIA, kemudian KMJIA sama-sama aktif dulu. Jadi banyak didapatkan, lebih banyak didapatkan. Nah teman-teman juga bisa begitu, tidak harus BEM oke, LDK oke, KMJ oke gitu. Aktif dalam gerakan dakwah nasional. Baik. Nah kemudian karena ini ada organisasi sekarang, ketika sekarang bagaimana? Anggota LDK Style sekarang hanya 1/4, betul ya? 5 ke atas sudah tugas magang, sehingga bisa juga melibatkan reguler putra teman-teman, terutama yang reguler pagi. Hanya saja memang reguler pagi sekarang banyak perempuannya. Hanya saja gitu. Walaupun sebenarnya LDK itu ada LDK keputrian. Untuk keputrian ada. Ketuanya siapa? Fatma Sari. Nah, nanti untuk yang putri bisa oleh mereka gitu. Nah, kemudian lebih fokus ke internal daripada eksternal. Kalau saya ceritakan tentang luar ya, karena dulu memang kondisinya memungkinkan untuk bisa aktif seperti itu. Sekarang kan ada perbedaan ya. Menurut saya nggak apa-apa, lebih fokus ke internal. Maksudnya kuatkan internal, nanti tetap ada eksternalnya itu. Maksudnya ada berhubungan dengan teman-teman luar, gitu, dengan ITS, dengan silaturahim dulu awalnya. Nanti mereka ingat tuh ya, di ITS dulu style ini. Mereka ingat gitu kan. Nanti bisa adakan kegiatan bersama, ikut acara Puskomda, aktif dengan luar juga ada kalau bisa. Tapi lebih di internal. Karena kalau mau keluar internal nggak terurus, repot ya kan. Internal dulu baru eksternal. Tetap aktif di eksternal, ini yang saya maksud tadi. LDK keputrian bisa lebih otonom daripada era-era sebelumnya. Jadi LDK keputrian itu sejak awal sudah otonom, semi otonom maksud saya, semi otonom.
Jadi dia sebenarnya di bawah LDK, tapi LDK keputrian. Mereka lebih otonom daripada seperti biasanya. Kalau di kampus luar, nah ini yang menarik. Khusus LDK memang beda dengan pergerakan mahasiswa lain, teman-teman. Kalau pergerakan mahasiswa lain, misalnya nih ketuanya laki-laki, sekretarisnya perempuan, biasa kan kayak gitu kan? Tapi kalau LDK yang saya ketahui kebanyakan untuk keputusan ada sendiri, kepengurusan ada sendiri. Jadi berbeda dengan yang lain. Di style juga begitu, sama dengan di LDK yang lain. Bahkan kalau perlu lebih otonom gitu ya. Karena kita di pesantren, bahkan sekarang teman-teman sudah nggak bersama mereka gitu kan. Sudah nggak satu kampus dengan putri ya kan. Sehingga nanti praktis yang banyak berkoordinasi adalah ketua. Nah kita doakan ketua ini. Buat iman. Karena kamu udah godaannya ya. Makanya memang yang dipilih adalah orang-orang yang memang paling ini ya, insyaallah ya, terjaga. Amin. Kemudian mengaktifkan media online dengan lebih maksimal. Sekarang zamannya online ya, apalagi sudah dibolehkan ya, betul ya. Jadi dimaksimalkan dakwah melalui online itu. Bisa mengadakan acara yang mengundang pembicara dari kampus luar. Jadi ketika acara begini nih bisa mengundang pembicara dari luar selain dari kampus lain. Bahkan bisa mengundang tidak hanya anggota LDK sebagai pendengar atau pesertanya. Teman-teman bisa mengundang pembicara luar dan pesertanya tidak harus anggota LDK, bisa yang lain juga. Acara umum itu, silakan. Biar lebih biar lebih baik. Baik begitu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, dan lain-lain bisa kita silakan.